Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdirilah sebuah kios tua dengan papan kayu sederhana bertuliskan, "Servis jam Pak Karno." Catnya sudah kusam dimakan waktu. Namun dari dalam kios itu selalu terdengar bunyi tik-tik, tik-tik yang menenangkan. Di balik meja kerjanya yang dipenuhi alat-alat kecil dan kaca pembesar, duduklah seorang lelaki berusia 50 tahun. Dialah Pak Karno, seorang tukang servis jam yang telah mengabdikan separuh hidupnya memperbaiki waktu secara harfiah. Setiap hari ia membuka kios sebelum matahari naik, membersihkan debu di jam-jam tua, dan menyiapkan diri menghadapi pelanggan yang datang dengan berbagai keluhan. Jam mati, jarum macet, atau kaca retak. Tak jarang, pelanggan datang bukan hanya untuk memperbaiki jam, tapi juga sekadar berbagi cerita hidup. Bagi Pak Karno, kios itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, itu adalah tempatnya menjaga detik demi detik kehidupan. Tak jauh dari kios, berdiri rumah kecil berdinding kayu yang ditinggali oleh Pak Karno bersama istrinya, Bu Siti. Meski sederhana, rumah itu hangat oleh cinta. Bu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut dan sabar. Setiap pagi ia menyiapkan teh manis, hangat, dan sepiring pisang goreng untuk suaminya sebelum berangkat bekerja. Ia tahu, walau usia suaminya tak muda lagi, semangatnya masih menyala seperti dulu. "Pak, kapan istirahat? Anak-anak sudah sukses semua." "Loh," ucap Bu Siti suatu pagi. Pak Karno tersenyum kecil. "Kalau jam aja bisa terus berdetak, masa Bapak mau berhenti?" Mereka berdua hidup dengan cukup, tidak berlebih, tapi penuh rasa syukur. Keempat anak mereka kini tinggal di kota lain, sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Meski begitu, rumah itu tidak pernah terasa kosong, karena cinta yang mereka tanam sejak muda tetap tumbuh di setiap sudutnya. Pak Karno dan Bu Siti dikaruniai 4 anak yang semuanya sudah berhasil meniti hidup. Rizal, si sulung, bekerja sebagai pegawai negeri di Bandung. Rina, anak kedua, seorang guru sekolah dasar di Surabaya. Roni, anak ketiga, teknisi di perusahaan besar di Jakarta. Rika, si bungsu, perawat di rumah sakit Yogyakarta. Dan setiap minggu, telepon dari mereka bergantian masuk. "Pak, Bu, jaga kesehatan ya. Nanti kalau libur panjang, kami pulang." Pak Karno selalu menjawab dengan nada bahagia, "Iya, Nak. Jam di sini juga masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi, Bapak masih kuat." Mereka bangga pada ayahnya, tapi juga sering merasa haru melihat beliau tetap bekerja keras meski sudah tak muda lagi. Bagi anak-anaknya, Pak Karno bukan hanya ayah. Ia adalah teladan hidup yang nyata. Kios kecil Pak Karno selalu ramai. Di dalamnya, deretan jam dinding, jam saku, dan arloji memenuhi setiap sudut. Beberapa sudah diperbaiki, beberapa masih menunggu giliran. Tangannya yang sudah mulai berkerut tetap cekatan di bawah cahaya lampu meja. Ia memperbaiki roda kecil dan pegas yang nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Kadang ia berhenti sejenak, mengusap keringat, lalu tersenyum kecil setiap kali jam yang ia perbaiki berdetak kembali. Bagi Pak Karno, setiap jam yang hidup kembali adalah simbol bahwa tak ada waktu yang benar-benar mati selama ada tangan yang mau berusaha memperbaikinya. Jam itu seperti manusia, katanya suatu sore kepada pelanggan muda. Kadang berhenti karena lelah, tapi kalau dirawat dan diperbaiki,
pasti bisa jalan lagi. Suatu malam, setelah menutup kios, Pak Karno duduk di teras rumah bersama Bu Siti. Mereka menatap langit yang penuh bintang sambil menikmati teh hangat. "Bu," katanya pelan, "hidup kita ini sederhana, tapi Bapak bahagia. Anak-anak berhasil, kita sehat, dan waktu masih memberi kita kesempatan untuk bersama." Bu Siti tersenyum. "Iya, Pak, kadang orang kejar uang, tapi lupa waktu. Kita nggak kaya, tapi detik-detik kita penuh arti." Pak Karno mengangguk. Ia tahu, hidupnya mungkin tak megah, tapi setiap hari yang ia lewati adalah bentuk ibadah dan rasa syukur. Ia bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Cinta pada waktu, pada pekerjaan, dan pada kehidupan yang sederhana namun bermakna. Hari terus berganti, rambut Pak Karno makin memutih. Namun setiap pagi, suara tik-tik dari kiosnya tetap terdengar sama. Anak-anaknya sering memintanya untuk pensiun, menikmati hari tua di rumah, tapi Pak Karno hanya tertawa. "Bapak bukan bekerja karena uang, Nak. Bapak hanya ingin terus mendengar waktu berdetak." Dan memang, selama ia masih bisa memegang obeng kecil dan kaca pembesar itu, selama mata dan hatinya masih bisa membaca waktu, Pak Karno akan tetap bekerja. Karena baginya, hidup yang berarti bukan tentang berapa lama kita punya waktu, tapi bagaimana kita mengisinya dengan ketulusan. Waktu tak akan menunggu siapapun, tapi selama kita mau berusaha, setiap detik bisa menjadi makna yang abadi. Meski usia Pak Karno kini sudah hampir 60 tahun, semangatnya tak pernah surut. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah membuka pintu kios kecilnya yang catnya mulai mengelupas. Suara tik-tik dari puluhan jam di dalam ruangan itu seolah menjadi nyanyian semangat baginya. Tapi kini ada yang berbeda dari alasannya bekerja. Bukan lagi sekadar mengisi waktu atau mencari rejeki, melainkan karena keinginannya untuk berbagi kebaikan. "Bu," katanya suatu pagi sambil mengenakan kacamata tuanya, "Bapak nggak bisa diam di rumah. Kalau cuma duduk, rasanya malah kosong. Tapi kalau lihat jam-jam ini, hidup lagi. Rasanya seperti ngidupin harapan orang lain." Bu Siti tersenyum lembut. Ia tahu, semangat suaminya bukan karena uang, tapi karena hati. Kios itu kini bukan hanya tempat memperbaiki jam, tapi juga tempat memperbaiki kenangan orang-orang. Suatu hari, datang seorang kakek tua dengan tongkat, membawa jam dinding besar yang lusuh. "Pak, jam ini peninggalan istri saya," katanya pelan. "Sudah lama mati. Saya cuma pengen dengar bunyinya lagi sebelum saya nggak ada." Pak Karno menatap kakek itu lama. Matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak bicara, ia menerima jam itu, memperbaikinya dengan sabar selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, jam itu kembali berdetak. Ketika kakek itu datang menjemput, Pak Karno hanya berkata, "Sudah jadi, Pak, tapi jangan bayar. Ini hadiah dari saya." Kakek itu menangis terharu. "Terima kasih, Nak. Suara jam ini kayak suara istri saya lagi masak di dapur dulu." Pak Karno hanya tersenyum, menepuk bahu si kakek dengan lembut. Sejak hari itu, semakin banyak orang-orang tua, renta, yang datang membawa jam rusak dan semuanya diperbaiki tanpa bayaran. Ia menyebutnya amal waktu karena baginya setiap detak jam yang hidup kembali adalah pahala kecil yang berdetak bersama usia tuanya. Bulan itu menjelang libur panjang, keempat anak Pak Karno memutuskan untuk pulang ke kampung halaman.
Rizal dari Bandung, Rina dari Surabaya, Roni dari Jakarta, dan Rika dari Yogyakarta. Mereka rindu rumah kecil dengan aroma teh hangat dan tawa lembut ayah ibu mereka. Begitu sampai, mereka melihat ayahnya masih di kios, sibuk memperbaiki jam tua dengan kaca pembesar di matanya. "Pak," seru Rika, sang bungsu, sambil berlari memeluknya dari belakang. Pak Karno menoleh, terkejut lalu tertawa bahagia. "Loh, kalian pulang semua? Wah, jam-jam ini pasti berdetak lebih cepat." Saking senangnya, anak-anaknya pun tertawa. Tapi di balik tawa itu, mereka juga merasa haru. Ayah mereka masih bekerja di usia senja, tapi bukan karena harus, melainkan karena cinta terhadap pekerjaannya dan kasih terhadap sesama. Malam itu, mereka makan malam bersama. Di meja makan sederhana, terdengar suara tawa dan cerita masa kecil. Roni berkata, "Pak, kami semua bangga, banyak warga di sini cerita. Bapak sering bantu orang tua tanpa minta bayaran." Pak Karno tersenyum kecil. "Ah, itu cuma hal kecil, Nak. Bapak cuma pengen waktu yang tersisa ini nggak habis percuma." Keesokan harinya, anak-anak Pak Karno ikut ke kios. Mereka membantu membersihkan jam-jam tua, menata rak, bahkan melayani beberapa pelanggan. Rizal kagum melihat betapa sabarnya ayahnya menghadapi orang yang datang membawa jam rusak sambil bercerita panjang lebar. Di luar kios, beberapa warga menyapa, "Pak Karno itu orang baik, Mas. Kami semua sayang beliau." Mendengar itu, anak-anaknya menunduk haru. Mereka baru benar-benar memahami bahwa di balik pekerjaan sederhana ayahnya tersimpan makna besar tentang ketulusan dan kebermanfaatan. Saat sore tiba, Rina menatap kios kecil itu sambil berkata lirih kepada ibunya, "Bu, kios ini kecil, tapi kebaikan dari sini udah menyebar besar sekali." Bu Siti mengangguk. "Ayahmu selalu bilang, kalau waktu dipakai untuk kebaikan, maka setiap detiknya bernilai." Beberapa hari kemudian, sebelum anak-anaknya kembali ke kota masing-masing, mereka berkumpul di kios kecil itu. Pak Karno duduk di kursi tuanya, sementara di sekelilingnya berderet jam dinding yang berdetak. Serentak, suara yang menenangkan, seperti harmoni kehidupan. Rika berkata, "Pak, gimana kalau nanti kami bantu perbaiki kios ini biar lebih besar? Biar orang-orang yang datang bisa lebih nyaman." Pak Karno tersenyum. "Boleh, Nak. Tapi jangan ubah semuanya ya. Kios kecil ini sudah banyak menyimpan cerita." Anak-anaknya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar apa yang diwariskan ayahnya bukan harta benda, tapi nilai hidup, ketulusan, kerja keras, dan cinta tanpa pamrih. Beberapa minggu setelah anak-anaknya pulang, kios kecil itu tampak lebih hidup dari biasanya. Beberapa pelanggan muda kini ikut belajar memperbaiki jam dari Pak Karno. Mereka menyebutnya guru waktu. Sementara itu, warga lanjut usia yang pernah dibantunya sering datang hanya untuk mengobrol dan memberi makanan kecil. Suatu sore, Bu Siti duduk di bangku depan kios, menatap suaminya yang sedang memasang jarum jam dengan hati-hati. "Pak," katanya lembut, "Bapak sadar nggak, jam-jam yang Bapak perbaiki itu bukan cuma jam orang lain, tapi juga waktu hidup Bapak sendiri. Dan lihat, semuanya masih berdetak indah." Pak Karno menatap istrinya dan tersenyum. "Iya, Bu. Mungkin nanti kalau waktu Bapak berhenti, jam-jam ini yang bakal terus berdetak ngingetin orang buat berbuat baik." Matahari sore menembus celah jendela kayu,
menerangi wajah tuanya yang teduh. Kios kecil itu kini bukan sekadar tempat servis jam, tapi tempat di mana waktu, kebaikan, dan cinta berjalan beriringan. Dan setiap kali jarum jam berdetak, terdengar seolah dunia berbisik pelan. Selama masih ada hati yang tulus, waktu tak akan pernah benar-benar berhenti.